Pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2 hingga 4 di sejumlah wilayah guna mencegah penyebaran virus corona. Pemerintah juga menargetkan vaksinasi 2 juta sehari untuk mencapai herd immunity dan menyiapkan strategi agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan COVID-19. Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan COVID-19, yakni dengan menerapkan protokol kesehatan, memperkuat 3T atau testing, tracing, treatment, guna memutus mata rantai COVID-19. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN melalui sportivitas kolektif percepatan vaksinasi nasional mengungkapkan pemerintah mampu menyediakan 13 hingga 15 juta dosis vaksin per bulannya. Diprediksi dalam 8 hingga 9 bulan ke depan, target 75 juta masyarakat akan menerima vaksin COVID-19 sehingga nantinya herd immunity dapat segera tercapai. Percepatan vaksinasi menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk menurunkan laju penyebaran virus COVID-19. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pemirsa, Indonesia berhasil menembus lebih dari 100 juta vaksinasi COVID-19 sejak Agustus lalu. Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan COVID dengan menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah juga mendorong percepatan program vaksinasi guna mencapai herd immunity di masyarakat. Dan untuk membahas hal itu telah bergabung bersama kami atlet voli Berlian Marshila dan juga Head of Sales and Marketing Persita Tangerang, Reza Satria Palupi. Selamat siang Pak Reza, Mbak Sheila. Selamat siang. Ya. Gimana kabarnya? Sehat semua ya Pak, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum ke Mbak Sheila, saya pengen tanya ke Pak Reza dulu nih. Pak Reza, ini Liga 1 sudah berjalan. Seperti apa nih penerapan prokes di tengah perhelatan event tersebut? Tentunya alhamdulillah ya Mbak, sekarang Liga 1 sudah dimulai dari akhir bulan yang lalu ya, Prokesnya tentunya sangat-sangat ketat. Sangat ketat itu saya kasih contoh aja. Pada saat H-2 itu sudah dikarantina di satu hotel. Semua pemain sudah dikarantina dan harus melalui PCR test. Hasilnya kan di H+1 ya, H+1 sudah kita datang ke hotel. Sesudah itu pada saat hari H kita juga diwajibkan untuk antigen. Jadi benar-benar semuanya protokol kesehatannya secara ketat. Begitu juga pada saat di dalam stadion. Di dalam stadion itu juga tidak diperbolehkan adanya penonton ya, tidak ada penonton dan cuma dibatasi maksimal kurang lebih 200 orang. 200 orang itu sudah termasuk keamanan, medis, pemain, ofisial dan semuanya. Jadi benar-benar kita harus mengikutinya dan kita tunjukkan juga lah sebagai untuk cabang olahraga lainnya bahwa olahraga yang lain itu bisa berjalan apabila mengikuti protokol kesehatan dan sudah dianjurkan oleh Satgas COVID dan pemerintah. Itu sih. Kehati-hatian ya Pak. Nah, terkait dengan hal ini saya ingin tanya juga ke Mbak Sheila. Mbak Sheila, ini sudah ada penurunan level PPKM dan juga relaksasi aktivitas masyarakat termasuk juga di bidang olahraga. Ini kegiatan apa aja nih yang sudah mulai dilakukan secara rutin untuk tetap latihan sebagai atlet profesional? Yang pasti sekarang udah tempat-tempat olahraga sudah mulai buka dan juga dari teman-teman atlet juga banyak akhirnya yang untuk ayo kita latihan bareng dengan memang tetap menerapkan protokol. Maksudnya di situ juga kita bilang bahwa tetap harus ada jaga jarak atau mungkin tetap juga harus setiap habis latihan kita mau kumpul-kumpul pun kita harus tetap diwajibkan untuk kita mandi. Jadi saling mengingatkan juga, saling menghargai sama lain. Baik, ini kita bersyukur ya sebenarnya sudah kasus COVID-19 melandai dan juga semua aktivitas ini sudah mulai dilakukan relaksasi oleh pemerintah. Nah, terkait dengan penerapan prokes untuk event olahraga seperti tadi yang Pak Reza jelaskan masih tidak membolehkan adanya penonton. Nah, di tengah penerapan prokes ini dan juga dengan tidak adanya penonton di event olahraga, apakah ada tantangan yang dihadapi selama pelaksanaannya, Pak? Oke Mbak, terima kasih. Tantangannya tentu ya, ini sekedar background, di dalam dunia sepak bola, khususnya Persita, itu kan sumber pendapatan kita ada 4 nih.
Satu itu adalah sponsorship, kedua tiketing, tiga merchandise, dan poin nomor 4 adalah hak siar atau subsidi. Dengan tidak adanya penonton tentunya poin nomor 2 yaitu tiketing atau tiket itu salah satu sumber yang paling besar selama ini untuk klub sepak bola berkurang atau tidak ada. Dan di poin nomor 1 juga sponsorship, untuk beberapa sponsor berpikir ulang ya, bernego ulang dengan kita. Karena mereka kan butuh satu awareness, mereka butuh sampling dan engagement dengan fans atau supporter. Jadi tentunya impactnya tinggi sekali buat klub sepak bola seperti kita, karena dengan biaya operasional yang terus berjalan. Tetapi ya alhamdulillah bahwa sponsor juga sekarang sudah mengerti kondisinya, semua kita alihkan ke sosial media atau digital kanal. Sudah itu dengan adanya pertandingan tentunya penjualan daripada merchandise yang saya ceritakan tadi di poin nomor 3 tentu akan berjalan ya, dan alhamdulillah sih naik. Karena kan kalau dalam bisnis sepak bola ini adalah euforia fan equity, dan euforia itu jadi peranan sangat penting. Jadi dengan adanya pertandingan tentu merchandise kami penjualan juga meningkat ya, karena adanya euforia. Kalau hak siar dan subsidi tentu kita pasti dapat apabila kompetisi berjalan. Jadi ya alhamdulillah sih dengan adanya PPKM program level seperti ini ya klub sepak bola masih bisa bertahan, dan tentunya ke depan kita harapkan juga tidaknya nanti tahun depan ya ada penonton yang bisa datang juga sih, tapi dengan proses terdekat seperti sekarang. Baik, nah ini yang ingin saya tanyakan juga ke Mbak Sheila, selama pemberlakuan PPKM ini dan juga aktivitas atlet juga sudah bisa diperbolehkan, namun tetap ada batasan karena mengingat harus melakukan prokes. Tantangannya apa aja nih, Mbak? Tantangannya jelas banyak. Jadi maksudnya daripada di lain kita memang harus benar-benar menjaga kondisi, kita benar-benar harus tetap latihan, tapi sisi lain kita juga tetap harus menjaga prokes. Itu yang benar-benar buat kita bagaimana kita tetap pada kondisi yang stabil, tetap pada prestasi yang memang pemerintah inginkan, tapi bagaimana cara kita tetap dalam protokol kesehatan yang baik. Sebenarnya memang ini pandemi ini membuat di olahraga bola voli ini benar-benar vakum selama 2 tahun sebenarnya waktu itu. Cuman akhirnya dengan adanya kemarin mulai adanya pertandingan di Olimpiade, itu yang ngebuat akhirnya seluruh dunia membuka mata, dan akhirnya kami bisa berdampingan dengan COVID-19 ini. Baik, Mbak Berlian, Mbak Sheila, dan juga Pak Reza, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk masih akan kembali. Oleh. Ya, kita lanjutkan dialog kita siang ini masih bersama dengan kedua narasumber kita, yaitu Reza Satria Palupi selaku Head of Sales and Marketing Persita Tangerang, dan juga Berlian Marcella selaku atlet voli. Nah, ini saya ingin tanya ke Pak Reza dulu. Pak Reza, ini sejauh ini inovasi apa sih yang dilakukan untuk mendukung para atlet untuk tetap semangat dan juga mengukir prestasi di tengah pandemi, terutama untuk persiapan di Liga 1? Terima kasih. Jadi kalau kita sebut dengan inovasi sih, sebenarnya inovasi itu malah kita lakukan saat awal-awal pandemi awal, pada saat di tahun lalu ya inovasinya itu, karena kita kan tidak boleh benar-benar bertatap muka, kita tidak boleh latihan, kita tidak boleh ya macam-macam lah ya, tidak mengumpulkan massa dan sebagainya, sehingga inovasi itu sudah kita lakukan di saat awal PPKM dulu, yaitu kita melakukan online training. Jadi para pemain itu diwajibkan untuk report kepada pelatih dengan melakukan online training. Jadi sudah termonitor itu semua reportnya. Sudah itu kalau dari segi bisnis tentunya ya kita harus memaksimalkan kanal digital. Selama ini tidak pernah kan kita punya toko tapi tidak boleh buka. Jadi ya semuanya dilakukan dengan melalui kanal digital sih. Setelah itu kalau kita ditanya juga inovasi yang lain, tentunya kita tetap mengikuti protokol kesehatan ya inovasinya, dan pemain juga harus lebih kreatif dalam melakukan training pada saat awal pandemi. Itu sih. Baik.
Inovasi perlu, tapi tetap juga harus mengutamakan protokol kesehatan ya Pak. Nah, Mbak Sheila, ini tadi Anda sudah menjelaskan ada tantangan atau kendala itu pasti dihadapi ya untuk melakukan persiapan pertandingan di tengah pandemi ini. Nah, ini apa inovasi yang dilakukan dari Mbak Sheila dan juga teman-teman rekannya untuk menghadapi pertandingan di PON Papua nanti? Kami sih sebenarnya tetap mengikuti protokol yang ada yang sudah disediakan oleh pemerintah juga dan sama pelatih-pelatih juga, karena kan memang kan kita sebagai atlet hanya mengikuti instruksi dari pelatih juga. Jadi selama kita berangkat latihan pun kita harus bareng-bareng, pulang latihan pun kita harus bareng-bareng tanpa harus keluar, yang sudah kalau memang nggak penting kita nggak perlu keluar gitu. Terus lebih ke kalau kita ngomongin inovasi, jadi memang kadang kalau misalnya memang pas lagi hari libur atau mungkin pas lagi memang nggak harus tatap muka, yaitu dia kita tetap online olahraga bareng atau bisa Zoom meeting, itu kadang juga kita lakukan sih sebagai atlet. Baik, ini juga sebagai atlet dan juga sebagai influencer tentunya apa yang kita lakukan seperti melakukan protokol kesehatan ini akan menjadi apa ya, sebuah kampanye begitu ya Mbak kepada sesama anak muda lainnya. Nah Pak Reza, kalau langkah yang dapat dilakukan anak muda nih agar tetap bisa tetap aktif melakukan aktivitas namun juga mengutamakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran corona, apa saja nih sih Pak? Ini dalam anak muda ya. Jadi kalau menurut saya anak muda ini kan orang yang dinamis lah, pergaulan dalam hal pergaulan dan sebagainya. Jadi mereka sebenarnya adalah generasi percontohan bagi orang tua mereka, generasi percontohan bagi anak-anak mereka dan orang yang lebih muda dari mereka. Tentunya yang mengurangi kegiatan yang berisiko ya. Setelah itu juga menerapkan 3M tadi, dan yang paling penting adalah vaksin. Kenapa? Karena memang terbukti vaksin juga mampu mencegah dan mengurangi penyebaran daripada virus corona. Seperti itu Mbak. Baik, Mbak Sheila, kalau kita membahas mengenai mengkampanyekan kepada generasi muda terkait dengan protokol kesehatan, kalau kita lihat sejauh ini nih 40% dari sasaran vaksinasi COVID-19 sudah dapat dosis pertama. Nah, Anda sebagai atlet dan juga influencer anak muda, ini apa cara yang bisa dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam mempercepat vaksinasi dan juga target mencapai herd immunity? Ya, sebenarnya di sini juga saya memanfaatkan follower saya sendiri, karena memang kan kalau bisa dibilang kalau orang bilang itu saya juga salah satu influencer. Nah, di situ letak gimana caranya saya sebagai orang yang dilihat banyak orang sebagai influencer, yang istilahnya orang ini selalu melihat apa aktivitas saya. Nah, saya di situ tetap harus mendukung apapun itu yang memang seperti protokol kesehatan. Jadi apapun kegiatan saya tetap melakukan cuci tangan, memakai hand sanitizer, atau memakai masker yang paling penting. Dan saya juga pernah membuat vlog beberapa kali dengan memperlihatkan bahwa waktu itu vaksin pertama, vaksin kedua, bahkan setiap kegiatan pun saya selalu mengingatkan untuk para followers bahwa jangan lupa untuk menjaga protokol juga dan sayangi orang-orang di rumah kita yang sayang sama kita dengan cara melakukan protokol itu. Betul, betul sekali. Karena terkait dengan prokes dan juga vaksin ini sebenarnya bukan hanya keamanan bagi diri kita sendiri ya, namun juga orang-orang terdekat kita di lingkungan sekitar. Baik Mbak Sheila dan juga Pak Reza, kita masih akan lanjutkan dialog kita di segmen ketiga Lunch Talk. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali. Ya, kita lanjutkan dialog Lunch Talk kita siang ini. Di segmen sebelumnya tadi Pak Reza dan juga Mbak Sheila kita sudah membahas terkait persiapan yang dilakukan baik itu oleh Persita dan juga atlet voli untuk berlaga di PON Papua. Nah, ini saya ingin tanya ke Pak Reza dulu nih. Pak Reza, apa sih target Persita jangka pendek dan juga jangka panjang selama pandemi ini di Liga 1? Terima kasih Mbak. Untuk jangka pendek, kalau Persita sendiri realistis ya, karena kita baru promosi ke Liga 1 di tahun 2020. Jadi di tahun 2021 ini dalam masalah PPKM dengan keterbatasan segalanya, kita sih target di 10 besar. Itu jangka pendeknya. Target dari manajemen dia 10 besar dalam di kompetisi Liga 1 2021 ini ya.
Setelah itu kalau jangka panjangnya tentunya infrastruktur sih. Karena kita sekarang kan sudah punya stadion sendiri yaitu Indomie Arena, kita punya area sport center kan, area sport center sendiri di mana di dalamnya ada indoor stadium, ada main stadium, ada juga softball dan training ground dan sebagainya. Tentunya di hal yang akan kita kembangkan itu tertunda semua, Mbak. Jadi sehingga di di kedepannya di jangka panjangnya ketika kita meneruskan membuat lagi infrastruktur untuk mendukung tim sehingga performance itu juga akan terbantu dengan ada infrastruktur sendiri seperti itu. Baik, semoga ini untuk target infrastrukturnya bisa segera rampung ya untuk bisa memaksimalkan performa dari para atlet. Nah, saya ingin tanya ke Mbak Sheila, selama ini apakah ada kegiatan kolektif saling bantu yang dilakukan bersama dengan teman sejawat Poli selama pandemi? Ya, paling kalau misalnya kita ngebantu tuh lebih ke, kadang kita suka melelang jersey, terus berkomunikasi dengan para fans juga, jadi lebih kayak sama sih sama teman-teman, tetap bikin vlog, tetap bikin Zoom meeting juga. Itu guna juga kenapa? Karena kita juga pengen menginfluence semua followers kita, semua teman-teman kita juga bahwa kita sebagai atlet walaupun kita banyak kegiatan, kita tetap latihan pagi sore, tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi lebih kayak seperti itu sih inovasinya. Jadi biar semua followers dan teman-teman bisa melihat bahwa kita juga melakukan hal yang sama untuk ngikutin arahan dari pemerintah. Baik, nah ini target dari rekan-rekan Mbak Sheila sendiri apa nih Mbak, terutama jelang PON di Papua? Kalau teman-teman sih memang targetnya di Jawa Barat memang emas. Cuman kalau misalnya saat ini kita lebih kayak proper untuk liga profesional dan liga utama tetap harus bisa berjalan walaupun nantinya yang kita tahu tetap di cuma satu tempat yaitu di Padepokan Bola Voli Sentul. Waktu itu ke rapatnya hasil meeting dan di situ memang tidak ada penonton juga, jadi lebih kayak tetap yang seperti saya bilang tadi menginfluence semua penonton dan followers juga bahwa memang liga tetap berjalan tapi kita tetap menjalankan protokol. Dan memang untuk di SEA Games pun memang tertunda untuk di tahun ini, jadi kemungkinan akan ada di tahun depan dan itu juga menjadi target kita bahwa di tahun kemarin kita sempat turun di peringkat perunggu dan kita pengen tetap bertahan bisa mencapai di peringkat perak dulu walaupun memang untuk mengalahkan Thailand memang susah sekali. Baik, nah ini kita sudah masuk di penghujung segmen dialog kita siang ini. Saya persilakan masing-masing Pak Reza dan juga Mbak Sheila untuk menyampaikan harapan dan juga himbauan kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi saat ini. Silakan Pak Reza terlebih dahulu. Oke, harapannya tentunya protokol kesehatan itu yaitu percepatan vaksin, dan belum vaksin aja dia vaksin. Sudah itu kita juga sudah memberikan contoh kan dalam dunia sepak bola bahwa sebenarnya bisa kita hidup berdampingan dan tetap berolahraga walaupun pandemi ini masih ada. Dan itu juga saya harapkan juga dengan menjaga protokol kesehatan yang lebih ketat lagi sehingga semua bukan cuma cabang olahraga tapi semua yang menggerakkan ekonomi juga bisa berjalan berdampingan dan tentunya juga membantu masyarakat dalam hal ekonomi dalam segala bidang. Baik, semoga kerjasama semua pihak, baik juga termasuk masyarakat terkait dengan prokes ini bisa semakin baik ke depannya ya Pak Reza. Mbak Berlian atau Mbak Sheila, silakan harapan dan juga himbauan kepada masyarakat. Ya, yang pasti buat semua masyarakat jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, tetap berolahraga juga karena untuk biar imunnya juga tetap bagus, dan yang pasti terus memakai masker dan ayo kita cepat-cepat vaksinasi karena itu juga mengurangi dampak dari COVID-19 dan agar kita bisa semua hidup berdampingan dan semuanya bisa sehat walafiat. Baik, kita harapkan pandemi ini bisa segera kita lalui dengan baik dan juga herd immunity dapat segera tercapai dan tentunya ini membutuhkan kerjasama dan juga kolektivitas dari masyarakat. Terima kasih banyak Pak Reza dan juga Mbak Sheila sudah berbagi informasi bersama kami siang ini. Sehat selalu. Terima kasih.